Halo Bubuhan Pengayoman, ketemu lagi dengan kami podcast Kisah Kita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Nah, di sini kita sudah kedatangan orang yang kredibel untuk menjelaskan tentang hak asasi manusia ini. Kita kenalan dulu yuk dengan narasumber. Saya Umi Laili, saya Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kalimantan Timur. Dan wilayah kerjanya sampai ke Kalimantan Utara. Betul. Ya. Nah, di samping menjadi kepala bidang ini sendiri, Ibu juga menjadi salah satu akademisi dari salah satu kampus di Kalimantan Timur. Ibu bisa jelaskan nggak gimana kesibukan lainnya sebagai akademisi? Lumayan ya, saya juga bergabung sebagai tenaga pengajar ya di Universitas 17 Agustus 1945 ya. Itu kurang lebih 12 tahun lalu loh. Udah sangat lama ya. Udah 12 tahun jadi akademisi. Ya. Dan sebenarnya saya sempat ya istirahat sebentar karena kesibukan ya. Nah, tapi lama-lama tuh kayak kangen lagi dengan teman-teman mahasiswa gitu. Oke, akhirnya join lagi gitu. Bahkan sempat juga diajak kerjasama waktu itu dengan Universitas UMKT, Universitas Muhammadiyah pada saat baru berdiri. Kebetulan teman-teman juga ada di sana, jadi sempat bergabung di sana kurang lebih 2-3 tahun bergabung di UMKT juga. Nah, tapi sekarang karena saya akan lebih fokus dengan pekerjaan yang HAM nih lumayan banyak ya. Jadi sambil berjalan fokus di Universitas 17 Agustus saja. Jadi sekarang memang jiwanya sebagai pengajar ya, Bu Umi ya. Selain concern dengan hak asasi manusia juga sebagai akademisi, luar biasa banget Bu Umi. Oke, jadi kita di sini akan sedikit ngobrol-ngobrol ya Bu tentang RANHAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Gitu. Kebetulan tahun ini adalah RANHAM kelima. Ya, generasi yang kelima ya. Generasi kelima, sorry. Jadi Ibu bisa nggak jelaskan sedikit atau kasih selayang pandang tentang RANHAM ini, Bu? Oke, terkait dengan RANHAM itu sendiri memang sudah ada sebenarnya sejak tahun 1998 di generasi 1, 2, 3, 4 dan ini sebenarnya sudah di generasi kelima. Ya, diharapkan ya harusnya HAM ini juga semakin maju ya. Dan di era, saya tidak menjelaskan satu masing-masing generasi ya karena waktunya juga sangat singkat. Di generasi yang kelima ini memang fokusnya di 4 saja. Jadi untuk perempuan, hak untuk perempuan, untuk anak, disabilitas dan juga kelompok masyarakat adat. Itu saja fokusnya di 4 itu. Dan ini juga ada alasan sih sebenarnya kenapa di generasi kelima dan sebelumnya di generasi keempat juga masih fokusnya yang sama. Karena dari survei dan ini juga bukan dari dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri ya. Di situ juga kolaborasi dari Kemendagri, Kementerian Luar Negeri, terus Komnas HAM, terus laporan-laporan yang masuk dari organisasi perangkat daerah di daerah itu memang masih banyak kesenjangan ya, mau ketidakadilan ataupun pemenuhan terhadap hak asasi manusia bagi anak, disabilitas, kelompok masyarakat adat dan juga khususnya untuk disabilitas ini masih belum terpenuhi sehingga di generasi kelima ini juga masih konsen ke sana gitu. Yang jadi fokus pelaporan yang harus diimplementasikan, dilaksanakan, dipenuhi melalui masing-masing kepala daerah di seluruh Indonesia tentunya, bukan hanya di Kalimantan Timur dan Utara saja. Oke, baik. Jadi fokus dari RANHAM generasi kelima ini adalah masih berfokus pada kelompok rentan tadi, Bu. Nah, apakah ini juga implikasi dari diratifikasinya hukum-hukum internasional, Bu, yang sudah diratifikasi Indonesia? Iya, tentunya ya, karena kita kan Indonesia adalah salah satu negara anggota PBB ya, dengan lahirnya DUHAM, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian juga kita telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, hak sipol, hak sipil politik, kemudian hak ekonomi, sosial, budaya. Kemudian juga kita kalau ngomong tentang disabilitas tentunya ada konvensi tentang disabilitas juga sudah kita ratifikasi, konvensi hak anak juga sudah diratifikasi, kemudian CEDAW ya ada konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan juga sudah diratifikasi. Secara otomatis ada kewajiban ya, kalau sudah ratifikasi
diratifikasi sama seperti peraturan perundangan di Indonesia ya, ketika sudah diratifikasi maka kita sudah menerima dan harus mengimplementasikan dan harus membuat laporan kepada Dewan PBB sejauh mana action kita terhadap perempuan, anak disabilitas dan kelompok masyarakat adat itu. Oh baik, jadi selain Indonesia meratifikasi, Indonesia juga harus bertanggung jawab ya, maksudnya atas pelaksanaan konvensi-konvensi internasional ini, pelaksananya seperti apa di Indonesia, kemudian juga dilaporkan ke Dewan PBB. Iya, oke, betul kita sekali. Kembali lagi ya ke Ranham tadi, Bu. Sebenarnya apa sih yang diinginkan pemerintah terhadap Ranham ini, Bu? Iya. Oke, yang diinginkan pemerintah tentang Ranham tentunya ini kan kalau kita bicara Ranham sejauh ini ya kan, kita buka dulu ya, mungkin sebelum apa keinginan pemerintah, kita akan melihat dulu di dalam konstitusi khususnya di pasal 28I ayat 4 ya. Di sana ada P5 HAM tentunya ya, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, kemudian penegakan dan pemajuan hak asasi manusia itu menjadi tugas daripada negara, pemerintah. Kemudian dimuat juga di dalam undang-undang tentang HAM sendiri, Undang-Undang 3999, khususnya di pasal 8, pasal 71, pasal 72 juga mengingatkan kembali bahwa negara punya peran, harus punya kewajiban gitu untuk memenuhi hak-hak masyarakat tadi ya. Nah, ya tentunya bagaimana memenuhi itu, tolak ukurnya apa gitu. Ketika negara, undang-undang sudah ada loh, banyak secara substansi kan banyak sekali peraturan perundang-undangan tentang mengakomodir kepentingan hak asasi manusia, termasuk undang-undang perlindungan anak, undang-undang disabilitas, semuanya sudah ada. Tetapi dengan adanya Ranham, dengan adanya aksi-aksi ini ya, ini adalah bukti bahwa negara hadir gitu. Nah, mana buktinya? Ya, melalui pelaporan Ranham ini ya. Jadi setiap catur wulan, di bulan catur wulan 1, catur wulan 2, dan catur wulan 3, setiap daerah, kabupaten, kota maupun provinsi itu membuat laporan ke panitia HAM, panitia Ranham di pusat gitu. Di pusat itu ada panitia Ranham, kemudian panitia Ranham di pusat akan melaporkan ke presiden. Presiden juga ada kewajiban untuk melaporkan Ranhamnya, implementasi HAM di Indonesia ini kepada Dewan HAM PBB gitu. Jadi akan tercover, akan terlihat sejauh ini misalnya hak perempuan sejauh mana dilaksanakan, hak disabilitas bagaimana, apakah di daerah atau kabupaten itu sudah care terhadap mereka-mereka ini dengan menganggarkan misalnya, apakah sudah mempunyai substansi peraturan perda yang sudah punya tidak, Banku misalnya, kemudian hak untuk mendapatkan keadilan bagi disabilitas, anak maupun kelompok rentan ini, kelompok adat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk apa, anggarannya ada apa, sehingga tercover di dalam pelaporan di catur wulan itu, negara melakukan apa dan siapa penerimanya dalam bentuk apa itu sudah terlihat. Oke. Begitu. Berarti ini sebagai bentuk tindak lanjut atau aksi real ya? Aksi real pastinya. Bukan hanya di taraf peraturan saja, tapi ini juga bahwa ya ini benar-benar dilakukan gitu, bahwa masyarakat memang menerima manfaat dari hak asasi manusia ini. Jadi bukan di taraf atau tataran normatif saja, Bu. Baik. Betul. Oke, kita udah tahu nih apa marwah awal atau keinginan dari Ranham ini. Selanjutnya, Bu, saya pengen tahu, Bu, apa saja sih yang aksi-aksi atau hal-hal yang menjadi keinginan dari Ranham ini, Bu? Keinginan ya dari Ranham ini pastinya ya, karena kita bicara HAM ini, kalau kita lihat prinsip nilai-nilai HAM itu harus ada di setiap sektor kehidupan masyarakat ya, maupun di dalam pembentukan produk hukum, termasuk juga harus ada menghargai nilai-nilai HAM, termasuk juga ketika kita bicara poinnya yang 4 tadi prioritas ya, ada anak disabilitas ya, itu sebenarnya melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia ya, karena kalau prinsip HAM itu kita bisa lihat salah satunya adalah universal, jadi bisa untuk semuanya, mau dia disabel, mau dia masyarakat adat yang hidupnya di pelosok sana, dia punya hak asasi manusia gitu. Kemudian anak, perempuan, dan semuanya mempunyai hak yang sama, karena kita manusia yang hidup
itu prinsip HAM itu memang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa ya, dan tidak diberikan oleh negara, tidak diberikan hukum, tapi memang semua selama mereka hidup, bahkan sejak dalam kandungan setiap manusia sudah memiliki hak asasi manusia yang prinsipnya dalam hal ini juga salah satunya prinsipnya adalah non diskriminasi. Jadi tidak boleh ada pembedaan. Bagaimana ketika disabel dia punya hak yang sama dengan yang non disabel yang punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, maka sekolah atau unit pendidikan itu harus aksesibel dan harus inklusif, memenuhi kebutuhan semuanya, baik itu non disabilitas maupun yang disabilitas begitu. Oke, baik. Nah tadi kita sempat ngobrol nih di balik layar ya dengan Bu Umi. Tadi ada 6 aksi Ranham ya yang menjadi fokus pemerintah kabupaten kota, Bu. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak? Iya, jadi memang ada 6 aksi ya, Mbak Nanda ya. Aksi pertama itu ya khususnya untuk aksi bagi perempuan masih ya. Bagaimana memberi pemerintah care terhadap perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga. Nah ini kan menarik ya. Mungkin saya sendiri pribadi atau yang lain nih, sahabat pengayoman, bubuhan pengayoman, bubuhan pengayoman juga tidak akan berpikir perempuan sebagai kepala keluarga nih. Kenapa demikian? Ini HAM ya, karena ketika kita bicara wanita, bisa saja dia sebagai single parent, bisa juga dia sebagai apa ya, yang memenuhi kebutuhan keluarganya justru di dia gitu. Itu bisa di dalam HAM ini disebut sebagai perempuan kepala keluarga ketika dia sudah hidup sendiri tetapi harus menghidupi anak-anaknya. Atau dia sebenarnya punya pasangan, nah tetapi pasangannya bisa aja tidak bekerja kan karena alasan tertentu, misalnya sakit yang terus-menerus, sakitnya yang parah yang benar-benar tidak bisa bekerja, terus kemudian bisa juga karena pasangan hidupnya juga memang tidak punya pekerjaan, bisa sedang mencari, akhirnya istri sebagai perempuan kepala keluarga ini dimaknai bahwa mereka juga punya hak untuk dibantu keberadaannya. Jangan sampai mereka menjadi berperan ganda, sudah menjadi pekerja, dia juga ngurus rumah tangga, juga punya anak, tidak ada kepedulian di sini dari pemerintah. Jadi pemerintah ketika mereka kesulit memenuhi kebutuhannya, maka pemerintah hadir di sini dengan memberikan bantuan kemandirian. Jadi itu yang pertama, dan itu juga sebenarnya juga menarik ya, perempuan sebagai kepala keluarga gitu. Itu sebenarnya itu bukan konsep baru juga ya, tapi bagusnya Ranham 5 generasi kelima ini adalah mulai menyasar perempuan-perempuan yang sudah kelompok rentan, juga sebenarnya tidak diuntungkan juga ya secara ekonomi ya Bu. Secara ekonomi tidak diuntungkan. Tidak beruntung lah secara ekonomi. Oke, aksi 1 berbicara tentang pemberian bantuan kewirausahaan ya tadi ya, kemitraan usaha kepada perempuan sebagai kepala keluarga. Nah, yang kedua Ibu ada apa lagi nih? Ada banyak ya. Jadi kalau yang kedua itu kalau tidak salah pemberian bantuan hukum ya kepada mereka yang dalam kelompok rentan tadi, wanita, anak, disabilitas dan kelompok masyarakat adat. Karena kadang tidak tersasar ya selama ini ya, mereka ini bagaimana dengan mereka yang disabilitas? Apakah dia ketika bermasalah dengan hukum sampai ke sana gitu, kita berpikirnya kelompok masyarakat adat lagi ketika dia punya masalah hukum kan mereka jauh. Sampai tidak, maka dengan Ranham ini ada cara atau kewajiban dari pemerintah mengingatkan bahwa ini ada masyarakat kita di wilayah ini yang di ujung sana itu terlupakan. Kita selama ini merasa sudah nyaman karena kita ada di kota saja misalnya, dan di sini kondisinya baik-baik aja, kita tidak melihat ada disabel. Kita tidak melihat adanya kelompok rentan lain gitu ya, atau anak-anak yang dalam kondisi mengalami atau sebagai pelaku ataupun sebagai korban kekerasan misalnya ya, entah dalam bentuk apa. Kekerasan terhadap anak kan banyak macamnya, ada psikis, ada fisik, ada lagi dia diperkerjakan atau terpaksa harus menghidupi dirinya sendiri. Ini terlepas daripada itu, orang tuanya misalnya tidak memberikan, tidak mampu untuk
memberikan pemenuhan hak bagi anak itu, negara hadir di sana melalui beberapa dinas-dinas terkait di daerah itu. Ini juga amanat undang-undang Bu ya, negara yatim dipelihara oleh anak terlantar dipelihara oleh negara ya, kalau nggak salah bunyinya itu, seperti itu. Konstitusi lah yang bilang bunyi gitu, konstitusi. Amanat konstitusi bilang seperti itu. Makanya diejawantahkan atau dibuat real dengan aksi 2 ini ya, Bu, salah satunya dengan Ranham ini sendiri. Terus apa lagi nih Bu isi dari aksi-aksi dalam Ranham ini Bu? Iya, termasuk kesehatan, hak atas kesehatan bagi kelompok rentan tadi ya, masih fokus ke perempuan, anak, disabilitas, kelompok masyarakat adat ini. Bagaimana akses kesehatannya, mereka sudah terpenuhi apa belum dan sebagainya. Itu termasuk juga yang ini juga menjadi poin penting juga kalau kita bicara disabilitas. Ternyata disabilitas itu tidak hanya yang secara fisik kita lihat tuh disabel gitu. Saat ini justru banyak disabilitas mental gitu. Sehingga ada program di aksi 4 itu layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan di tingkat 1. Mungkin di setiap puskesmas itu wajib di sana ada memberikan pelayanan standar minimal pelayanan yang baik bagi disabilitas mental. Ibu berarti kalau dari yang tadi soal pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan mental, kesehatan tidak hanya fisik atau juga sekarang mental kepada kelompok rentan ini, berarti bentuk realnya adalah sekarang berarti ada layanan-layanan kesehatan yang di puskesmas harusnya Bu ya? Ada, gitu. Semua sekarang diwajibkan di puskesmas punya layanan kesehatan jiwa, termasuk juga kalau dilihat di aksi 5 itu pemberian bantuan sosial kemandirian aksesibilitas bagi disabilitas ini ya. Jadi kalau memang butuh alat pendengaran, mohon maaf mereka tuh mampu kok. Kalau dia punya ya yang tunarungu, dia punya alat pendengaran, dia juga bisa sekolah tinggi. Maka di aksi 5 ini wajib nih pemerintah menyiapkan fasilitas bantuan kemandirian aksesibilitas bagi disabilitas. Termasuk juga di aksi 6 penutup nih waktunya mau habis, itu juga sarana prasarana transportasi yang aksesibel juga harus disiapkan. Prinsip HAM ini adalah sebenarnya manusiawi, memanusiakan manusia dan sangat indah dan murni sebenarnya ketika itu bisa terlaksana dengan baik semuanya ke depan, insya Allah. Iya. Telah disebutkan ya apa saja 6 aksi Ranham yang harus dilaksanakan atau menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Nah selanjutnya Bu, sebagai penutup, adakah pesan-kesan atau pesan dari Bu Umi terkait pelaksanaan Ranham ini Bu? Ya, baik. Karena Ranham ini juga kan sebagai pendukung juga ya atas Kabupaten Kota Peduli HAM. Jadi di Kalimantan Timur, alhamdulillah di tahun 2024 ini ada 10 ya, khususnya Kalimantan Timur ada 10 kabupaten. Kota itu ada 9 mendapatkan penghargaan sebagai kota atau kabupaten yang peduli HAM. Nah, insya Allah di hari HAM sedunia bulan depan semuanya bupati dan gubernur akan hadir. Diundang oleh Kementerian HAM, termasuk wilayah kerja kami di utara juga memenuhi kriteria lebih dari 50% sebagai kabupaten atau kota peduli HAM. Sehingga kemarin kami juga kedatangan tamu dari Kota Tarakan, mereka mengapresiasi, sangat excited ya nampaknya karena dia mendapatkan penghargaan sebagai kota Tarakan sebagai kota peduli HAM. Dan saya berharap mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar seremoni pelaporan, seremoni mendapatkan penghargaan, tetapi lebih penting lagi benar-benar implementasinya di lapangan, benar-benar HAM niat baik daripada Ranham ini benar-benar menyentuh dan diterima, dirasakan, dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang membutuhkan, termasuk di kelompok sasaran tadi ya, anak, disabilitas, kelompok rentan, ya lainnya ya kayak misalnya perempuan dan masyarakat adat itu. Berarti ini bisa disimpulkan ya bahwa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini adalah provinsi yang sudah berbasis hak asasi manusia. Oke, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan informasi terkait hak asasi manusia, lebih spesifik lagi tentang Ranham ini.
mungkin kita akan bincang-bincang lagi ya dengan Bu Umi untuk bahas apa itu P2H mungkin ya. Baik, karena banyak banget program jadi kerja masih ada hak asasi manusia dan ini. HAM. Iya, banyak banget. Banyak mungkin sekali. di sesi selanjutnya atau di siap. episode selanjutnya. Terima kasih. Saya Ananda Nurul Hidayah, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.